Bayangkan ini, seorang pria yang punya segalanya, uang, kekuasaan, dan kehidupan mewah, justru memilih hidup di jalanan. Ia menanggalkan jas mahalnya, tidur di trotoar, memungut sampah dari pagi hingga malam. Bukan karena bangkrut, melainkan karena ada satu luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Ditinggalkan sejak kecil, pria ini kini kembali, menyamar sebagai pemulung demi mencari ibunya. Namun saat pertemuan itu terjadi, kebenaran yang terungkap benar-benar di luar nalar manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, makna, dan pelajaran berharga. Di channel ini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tetapi juga cerminan nyata tentang perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang sering kali terlupakan. Jika kamu baru pertama kali datang ke sini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta beri like pada video ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Dukungan kecil darimu sangat berarti untuk membantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik. Sekarang, mari kita masuk ke kisah yang akan mengaduk perasaan kita hari ini. Miko menghabiskan masa kecilnya dengan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Di usia yang seharusnya dipenuhi tawa dan kehangatan, hidup justru memperkenalkannya pada kehilangan. Ia masih sangat kecil ketika ibunya pergi. Tanpa pesan, tanpa pelukan perpisahan, tanpa janji akan kembali. Yang tersisa hanyalah rumah sempit yang terasa semakin sunyi, dan seorang anak yang terlalu muda untuk memahami mengapa dunia bisa sekejam itu. Setiap malam, Miko duduk di sudut rumah, menatap pintu dengan harapan yang sama. Ia percaya, suatu hari ibunya akan kembali. Namun hari demi hari berlalu, pintu itu tak pernah terbuka. Tetangga mulai berbisik, keluarga menjauh, dan Miko perlahan belajar bahwa ia harus tumbuh tanpa sosok yang paling ia butuhkan. Kehidupan setelah itu tidak mudah. Miko hidup dalam kekurangan, berpindah dari satu tangan ke tangan lain, merasa seperti beban yang tak diinginkan siapapun. Di sekolah, ia sering menjadi anak yang pendiam, menunduk saat teman-temannya bercerita tentang ibu mereka. Setiap pertanyaan sederhana seperti, "Ibumu bekerja di mana?" terasa seperti tusukan yang membuat dadanya sesak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan rasa ditinggalkan. Miko tumbuh dengan keyakinan bahwa mungkin ia tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Pikiran itu diam-diam membentuknya, membuatnya keras dari luar, tetapi rapuh di dalam. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, jika suatu hari ia berhasil, ia tak akan pernah membiarkan orang yang ia cintai merasakan luka yang sama. Tanpa ia sadari, luka masa kecil itu kelak akan menjadi bahan bakar terbesar dalam hidupnya. Luka yang sama yang mendorongnya bangkit, bertahan, dan suatu hari mengambil keputusan paling gila yang pernah ia lakukan. Semua bermula dari hari ketika ia ditinggalkan sendirian tanpa seorang ibu di sisinya. Waktu memang terus berjalan, tetapi tidak dengan luka di hati Miko. Tahun demi tahun berlalu, tubuhnya tumbuh, suaranya berubah, dan wajahnya semakin dewasa. Namun di dalam dirinya, ada satu bagian yang tetap berhenti di masa lalu. Pada hari ketika ibunya pergi tanpa alasan yang bisa ia pahami. Miko akhirnya tinggal bersama kerabat jauh yang bersedia merawatnya. Secara fisik, ia selamat. Ia punya atap untuk berteduh dan makanan sekadar untuk bertahan hidup. Namun secara batin, Miko hidup dalam kesepian yang tak terlihat. Ia belajar untuk diam, menekan perasaan, dan berpura-pura kuat di hadapan orang lain. Setiap kali melihat anak-anak lain dipeluk ibunya, dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Pertanyaan tentang ibunya tak pernah berhenti menghantuinya. Kenapa ibu pergi? Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku tidak cukup baik untuk dicintai? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam, menjadi suara sunyi yang menemani tidurnya. Tidak ada yang bisa ia tanyai,
Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Di sekolah, Miko dikenal sebagai anak yang pendiam dan serius. Ia jarang tertawa, bukan karena ia tidak ingin bahagia, tetapi karena ia takut berharap terlalu tinggi. Harapan baginya adalah sesuatu yang bisa melukai. Ia memilih belajar keras, mengubur diri dalam buku-buku, menjadikan prestasi sebagai pelarian dari kekosongan yang ia rasakan. Meski demikian, rasa rindu pada ibunya tak pernah benar-benar padam. Di setiap wajah wanita paruh baya yang ia temui, Miko selalu mencari bayangan sosok yang sama. Kadang hatinya berharap, kadang ia kecewa. Siklus itu terus berulang, mengajarkannya satu hal. Kehilangan bisa membentuk seseorang menjadi kuat, tetapi juga meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Tanpa disadari, luka itu perlahan membentuk karakter Miko. Ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, keras kepala, dan bertekad membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa siapapun. Namun, di balik tekad itu, ada seorang anak kecil yang masih menunggu, berharap suatu hari bisa bertanya langsung pada ibunya, mengapa ia harus tumbuh sendirian. Miko memasuki masa dewasa dengan satu tekad yang tertanam kuat di dadanya. Ia tidak boleh gagal. Bukan demi gengsi, bukan demi pujian, tetapi demi membuktikan bahwa anak yang pernah ditinggalkan itu mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hidup tidak serta-merta memberinya jalan mulus. Setelah lulus sekolah, Miko harus bekerja sambil melanjutkan pendidikan. Ia pernah tidur di kamar sempit, bekerja hingga larut malam, dan mengorbankan waktu istirahat demi mengejar masa depan yang lebih baik. Setiap rupiah yang ia dapatkan terasa mahal, karena di baliknya ada peluh, lapar, dan doa yang tak pernah terucap. Di dunia kerja, Miko dikenal sebagai pribadi yang tenang, cermat, dan tidak mudah menyerah. Ia belajar dari kegagalan demi kegagalan, ditolak berkali-kali, diremehkan karena latar belakangnya yang sederhana. Namun justru disitulah api tekadnya semakin menyala. Ia percaya, rasa sakit di masa kecilnya telah melatihnya untuk bertahan di tekanan apapun. Perlahan, usaha kecil yang ia rintis mulai menunjukkan hasil. Miko membangun bisnis dari nol, tanpa koneksi, tanpa modal besar, hanya mengandalkan keberanian dan kerja keras. Ia jatuh, bangkit, dan jatuh lagi, hingga akhirnya satu keputusan berani mengubah segalanya. Bisnisnya berkembang pesat, membuka lapangan kerja, dan menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu yang tak singkat, nama Miko mulai dikenal. Angka di rekeningnya bertambah, asetnya berkembang, dan statusnya berubah. Ia kini disebut sebagai miliarder muda, simbol kesuksesan yang banyak diidolakan. Namun, di balik sorotan dan kemewahan, ada satu ruang kosong yang tak pernah terisi. Di saat semua orang memujanya, Miko sering terdiam sendirian. Uang memberinya kekuasaan, tetapi tidak memberinya jawaban. Setiap pencapaian terasa hampa karena satu hal. Ia belum pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Kesuksesan ternyata tidak mampu menghapus luka lama. Ia hanya menutupinya sementara. Dan pada titik tertinggi itulah, Miko menyadari sesuatu yang mengejutkan. Seluruh perjalanan hidupnya, seluruh ambisi dan kerja kerasnya, bukan hanya tentang menjadi kaya. Semua itu adalah caranya bertahan sambil diam-diam berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan sosok yang telah lama hilang dari hidupnya. Di puncak kesuksesannya, hidup Miko terlihat sempurna dari luar. Jadwalnya padat, rapat berganti rapat, dan namanya semakin sering disebut di berbagai media. Namun suatu sore yang tampak biasa justru menjadi awal dari kegelisahan terbesar dalam hidupnya. Sebuah kabar kecil, nyaris tak berarti bagi orang lain, datang dan menghantam hatinya tanpa peringatan. Informasi itu datang secara tidak sengaja. Seorang kenalan lama yang bekerja di lapangan sosial bercerita tentang seorang wanita parubaya yang hidup berpindah-pindah di jalanan.
Deskripsinya sederhana, tubuh renta, wajah lelah, dan tatapan mata yang menyimpan kesedihan mendalam. Namun satu detail kecil membuat napas Miko terkikat. Wanita itu sering menyebut nama seorang anak yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Sejak percakapan itu, pikiran Miko tak pernah tenang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan. Tetapi semakin ia menolak, bayangan itu semakin kuat menghantui. Setiap malam, wajah-wajah asing dalam cerita itu perlahan berubah menjadi sosok yang sangat ia kenal dalam ingatan masa kecilnya. Harapan yang telah lama ia kubur kini bangkit kembali, membawa rasa takut yang sama besarnya. Miko mulai mencari informasi secara diam-diam. Ia tidak ingin menciptakan harapan palsu, apalagi kekecewaan yang mungkin datang. Namun semakin ia menggali, potongan-potongan cerita yang ia temukan justru saling terhubung. Kota-kota yang disebutkan, waktu yang berdekatan, dan kisah hidup yang penuh penderitaan. Semuanya terasa terlalu dekat untuk diabaikan. Di sisi lain, logika Miko berkata bahwa masa lalu seharusnya dibiarkan pergi. Ia sudah berhasil, ia sudah selamat. Namun di sisi lain ada suara kecil dalam hatinya yang terus bertanya, bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika selama ini ibunya hidup dalam penderitaan, sementara ia menikmati kemewahan tanpa pernah menoleh ke belakang? Pergulatan batin itu semakin menguat. Miko sadar, kabar ini bukan sekadar informasi biasa. Ini adalah panggilan. Panggilan yang tak bisa ia tolak tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Miko duduk sendirian dan menangis. Bukan karena lelah, bukan karena tekanan bisnis, tetapi karena harapan yang tiba-tiba kembali hidup dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin ia temukan. Dan sejak saat itu, hidup Miko tidak pernah benar-benar sama lagi. Miko tidak langsung bertindak setelah mendengar kabar itu. Berhari-hari ia terjebak dalam pertarungan batin yang melelahkan. Setiap opsi terasa salah. Menggunakan kekuasaannya untuk mencari ibunya memang mudah, tetapi hatinya menolak cara itu. Ia takut kebenaran yang ia temukan menjadi tidak murni. Takut ibunya melihatnya bukan sebagai anak, melainkan sebagai orang kaya yang datang membawa uang dan rasa kasihan. Pada suatu malam, ketika kota tertidur dan lampu-lampu gedung memantulkan bayangan dingin, Miko membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan mencari ibunya dengan cara paling jujur, tanpa status, tanpa nama besar, tanpa perlindungan apapun. Ia akan turun ke jalanan, hidup seperti orang-orang yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Keputusan itu terdengar gila. Orang-orang terdekatnya mencoba menghentikan. Mereka mengingatkan tentang risiko, bahaya, dan reputasi yang bisa hancur dalam sekejap. Namun bagi Miko, semua itu tidak ada artinya dibanding satu kesempatan untuk menemukan kebenaran. Luka masa kecilnya telah mengajarkannya bahwa ada kehilangan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Miko mulai menanggalkan identitas selamanya. Jas mahal diganti pakaian lusuh. Jam tangan bernilai ratusan juta ia tinggalkan di laci. Ia belajar berjalan menunduk, berbicara seperlunya, dan tidak menarik perhatian. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih menjadi tak terlihat. Hari pertamanya di jalanan menjadi tamparan keras. Bau sampah, panas aspal, dan tatapan merendahkan orang-orang membuatnya tersadar betapa jauhnya dunia ini dari kehidupannya selama ini. Ia merasakan lapar yang sesungguhnya, kelelahan yang tak bisa dibeli dengan uang, dan rasa kecil yang menyesakan dada. Namun di balik semua penderitaan itu, Miko menemukan satu hal, kejujuran. Tidak ada topeng, tidak ada kepalsuan. Setiap senyuman kecil, setiap bantuan sederhana terasa nyata. Dan di sanalah, di tengah kehidupan yang keras dan tanpa belas kasihan, Miko melangkah mantap menjalani perannya sebagai pemulung, tanpa tahu bahwa keputusan gilanya ini akan membawanya pada kebenaran yang sama sekali tak ia duga. Hari-hari Miko di jalanan perlahan menghapus sisa kenyamanan yang pernah ia kenal. Tidak ada lagi tempat aman,
Tidak ada kepastian. Pagi dimulai dengan rasa lapar, siang dengan terik yang membakar kulit, dan malam dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, bukan untuk hidup layak. Sebagai pemulung, Miko belajar bahwa dunia bisa sangat kejam terhadap mereka yang tak punya apa-apa. Tatapan jijik, kata-kata kasar, bahkan dorongan tanpa alasan menjadi hal biasa. Ia pernah diusir dari tempat sampah, seolah ia bukan manusia. Pada saat-saat seperti itu, harga dirinya terasa hancur, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami penderitaan yang mungkin dialami ibunya selama bertahun-tahun. Namun yang paling berat bukanlah fisik, melainkan mental. Malam-malam panjang di pinggir jalan memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Setiap suara langkah membuatnya waspada. Setiap sirene membuat jantungnya berdegup kencang. Di tengah ketakutan itu, kenangan masa kecil kembali menyerang. Wajah ibunya, suara lembut yang hampir ia lupakan, dan rasa rindu yang kini terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Miko juga mulai melihat sisi lain kehidupan jalanan. Di balik kerasnya dunia ini, ada solidaritas yang tulus. Sesama pemulung saling berbagi makanan, saling mengingatkan bahaya, dan saling menjaga di malam hari. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kepedulian yang jarang ia temukan di dunia bisnis yang dingin dan penuh kepentingan. Setiap hari Miko bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia sanggup bertahan? Tubuhnya semakin lelah, pikirannya semakin rapuh. Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah, hampir kembali ke kehidupannya yang lama. Namun setiap kali keinginan itu muncul, ia teringat tujuan awalnya, ibunya. Dan ingatan itu cukup untuk membuatnya bertahan satu hari lagi. Di dunia yang keras dan tak mengenal belas kasihan ini, Miko berubah. Ia tidak lagi melihat kekayaan sebagai ukuran keberhasilan, melainkan sebagai alat yang seharusnya digunakan dengan bijak. Tanpa ia sadari, kehidupan jalanan telah mengikis egonya dan membuka matanya, bahwa di balik penderitaan yang ia jalani sekarang, ada kebenaran besar yang semakin dekat menantinya. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Entah mengapa, hati Miko diliputi perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Langkahnya lebih lambat dari biasanya, matanya lebih waspada, seolah ada sesuatu yang menantinya di ujung hari. Di antara tumpukan sampah dan hiruk-pikuk kota, ia terus menyusuri jalanan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Di sebuah sudut kota yang jarang dilewati orang, Miko berhenti. Seorang wanita tua duduk di pinggir trotoar, tubuhnya membungkuk, pakaiannya lusuh, rambutnya memutih dan kusut. Dari kejauhan, tidak ada yang istimewa. Namun saat Miko menoleh lebih lama, dadanya mendadak terasa sesak. Ada sesuatu pada wanita itu, sesuatu yang menariknya tanpa alasan. Tatapan mereka bertemu sejenak. Mata wanita itu kosong, tetapi di baliknya tersimpan kelelahan yang dalam. Miko tidak tahu mengapa jantungnya berdegup lebih cepat. Langkahnya ragu, pikirannya penuh pertanyaan. Ia mendekat, duduk tak jauh dari wanita itu, berpura-pura memilah barang bekas, padahal seluruh perhatiannya tertuju pada satu wajah. Tanpa sadar, ingatan masa kecil menyeruak. Senyum samar, suara lembut yang memanggil namanya, tangan hangat yang pernah menggenggamnya. Miko mencoba mengusir perasaan itu. Ia takut berharap, ia takut kecewa. Terlalu banyak wajah yang ia kira ibunya, terlalu banyak kekecewaan yang pernah ia telan. Namun saat wanita itu berbicara, dunia seakan berhenti. Suaranya lemah, parau, tetapi ada nada yang sangat familiar. Ia menyebut nama seorang anak, nama yang membuat Miko membeku di tempat. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar. Semua keraguan yang ia simpan runtuh seketika. Miko ingin bertanya, ingin memastikan, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa mendengarkan, menahan air mata, dan berpura-pura menjadi orang asing. Dalam hatinya terjadi pergolakan besar antara logika dan perasaan. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika harapan ini kembali menghancurkannya? Saat matahari mulai condong ke barat, wanita itu berdiri perlahan, meninggalkan Miko dengan sejuta pertanyaan. Ia tak berani menghentikannya.
Ia hanya bisa menatap punggung renta itu menjauh, sadar bahwa barusan ia mungkin baru saja bertemu dengan orang yang paling ia cari selama hidupnya, atau mungkin tidak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Miko tidak bisa tidur sama sekali. Malam setelah pertemuan itu terasa sangat panjang bagi Miko. Pikirannya dipenuhi satu suara, satu wajah, satu nama yang terus berulang tanpa henti. Ia tahu, ia tidak bisa terus lari. Jika wanita itu benar ibunya, ia harus mendengar kebenaran langsung, sekeras apapun akibatnya. Pagi harinya, dengan tekad yang masih bergetar, Miko kembali ke tempat mereka bertemu. Wanita itu masih ada di sana, duduk di sudut yang sama, memeluk tas lusuhnya seolah itu satu-satunya harta yang ia miliki. Miko mendekat dengan jantung berdegup kencang. Kali ini, ia memberanikan diri berbicara. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal sederhana, tentang cuaca, tentang kerasnya hidup, tentang hari-hari yang terasa semakin berat seiring usia. Perlahan, pembicaraan mengarah pada masa lalu. Wanita itu mulai bercerita tentang hidupnya yang hancur, tentang kemiskinan yang memaksanya membuat pilihan-pilihan mustahil, tentang tekanan, ancaman, dan keputusan yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Dengan suara bergetar, ia mengaku pernah meninggalkan seorang anak, bukan karena tidak cinta, melainkan karena ia percaya anak itu akan hidup lebih baik tanpa dirinya. Setiap kata terasa seperti pisau bagi Miko. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa ia dibuang karena tidak diinginkan. Namun kenyataan yang ia dengar justru jauh lebih menyakitkan. Ibunya pergi sambil membawa rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Wanita itu menunduk, menangis dalam diam. Ia mengaku hidupnya setelah itu penuh penyesalan. Setiap malam ia menyebut nama anaknya dalam doa, berharap suatu hari bisa melihatnya lagi, meski hanya dari kejauhan. Miko mendengarkan dalam hening, hatinya remuk. Amarah dan rindu bercampur menjadi satu. Di momen itu, Miko sadar bahwa kebenaran tidak selalu memberi kelegaan. Kadang, kebenaran justru menghancurkan dinding pertahanan yang selama ini ia bangun untuk bertahan hidup. Ia tidak lagi melihat wanita di hadapannya sebagai sosok asing, melainkan sebagai manusia yang sama rapuhnya dengan dirinya. Dan disitulah, di tengah tangis dan pengakuan yang tak pernah terucap selama puluhan tahun, Miko tahu satu hal pasti. Hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula setelah hari itu. Percakapan itu berakhir dalam keheningan yang berat. Miko duduk terpaku, dadanya sesak oleh kebenaran yang baru saja ia dengar. Setiap kata ibunya menggema di kepalanya, merobohkan tembok yang selama ini ia bangun untuk bertahan. Ia tahu, ia tak bisa terus bersembunyi. Tidak setelah semua luka itu terbuka begitu saja. Tangannya gemetar ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang basah menatap wanita di hadapannya. Wanita yang selama puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Miko mulai berbicara. Ia menyebut masa kecilnya, rumah sempit yang ia ingat, dan satu kebiasaan kecil yang hanya mereka berdua ketahui. Setiap detail membuat wanita itu membeku. Nafasnya terhenti. Perlahan, kebenaran mulai ia sadari. Matanya membesar, tubuhnya bergetar, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Saat Miko menyebut namanya sendiri, dunia seakan runtuh bagi wanita itu. Ia menatap Miko seolah melihat hantu, tak percaya, takut, sekaligus berharap. Tangis pun pecah. Wanita itu meraih Miko, memeluknya erat seolah takut ia akan menghilang jika dilepaskan. Isaknya menggema di tengah keramaian kota yang tak peduli. Miko pun tak lagi menahan diri. Seluruh kemarahan, rindu, dan kesedihan yang ia pendam sejak kecil tumpah dalam pelukan itu. Orang-orang sekitar menoleh, namun bagi mereka berdua, dunia seakan berhenti. Tidak ada lagi status, tidak ada lagi penyamaran. Hanya seorang anak dan seorang ibu yang akhirnya dipertemukan kembali oleh waktu dan penderitaan. Dengan suara bergetar, ibunya meminta maaf berulang kali. Ia memohon ampun atas tahun-tahun yang hilang, atas luka yang tak bisa ia hapus. Miko tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk lebih erat, menyadari bahwa maaf bukanlah kata yang mudah, tetapi pelukan itu adalah awalnya. Dalam momen itu, Miko membuat keputusan terbesar dalam hidupnya.
Ia tak lagi peduli pada masa lalu yang penuh luka. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, memberi ibunya sisa hidup yang layak, penuh kasih, dan tanpa rasa takut. Dan di sanalah, di tengah hiruk-pikuk kota, identitas Miko akhirnya terungkap. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai pemulung, melainkan sebagai seorang anak yang akhirnya pulang ke pelukan ibunya. Setelah hari itu, hidup Miko dan ibunya perlahan berubah arah. Miko tidak langsung membawa ibunya ke dunia yang penuh kemewahan. Ia tahu, luka yang terlalu lama tak bisa disembuhkan dengan perubahan yang tiba-tiba. Yang ia lakukan pertama kali hanyalah memastikan ibunya aman, memiliki tempat untuk beristirahat, makanan yang cukup, dan rasa tenang yang selama ini hilang dari hidupnya. Hari-hari awal penuh dengan penyesuaian. Ibunya masih sering terbangun di malam hari, terkejut oleh suara-suara kecil, seolah takut kembali ke jalanan. Miko selalu ada di sampingnya, menenangkan dengan kehadiran, bukan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa cinta tidak perlu dibuktikan dengan kemewahan, melainkan dengan kesabaran. Seiring waktu, ibunya mulai pulih, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Senyum yang dulu hanya hidup dalam ingatan masa kecil Miko perlahan kembali. Setiap tawa kecil menjadi hadiah yang tak ternilai. Di momen-momen sederhana itulah, Miko merasakan kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia temukan di puncak kesuksesan. Miko akhirnya membuka jati dirinya sepenuhnya, bukan untuk pamer, melainkan untuk jujur. Ibunya terkejut, bahkan sempat merasa takut. Takut ia tak pantas berada di dunia anaknya yang begitu tinggi. Namun Miko menggenggam tangannya erat, meyakinkan bahwa ia tidak pernah membutuhkan dunia itu tanpa dirinya. Lebih dari sekedar membawa ibunya pulang, Miko mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu mereka yang hidup di jalanan. Bukan sebagai dermawan yang jauh, tetapi sebagai seseorang yang pernah merasakan langsung pahitnya hidup tanpa apapun. Setiap bantuan adalah bentuk penebusan, sekaligus penghormatan pada perjalanan ibunya. Di akhir hari, saat matahari tenggelam dan rumah terasa hangat, Miko duduk di samping ibunya. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji berlebihan, hanya kehadiran. Dan di sanalah Miko menyadari satu hal sederhana namun mendalam. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita melangkah, tetapi tentang siapa yang kita genggam saat sampai di puncak. Kisah Miko bukan sekadar tentang kekayaan atau penyamaran. Ini adalah cerita tentang luka yang dibawa sejak kecil, tentang rindu yang dipendam terlalu lama, dan tentang keberanian untuk kembali menelusuri masa lalu demi menemukan kebenaran. Dalam hidup, tidak semua orang yang pergi benar-benar ingin meninggalkan. Kadang, keadaan memaksa seseorang memilih jalan yang paling menyakitkan, bukan hanya bagi yang ditinggalkan, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dari perjalanan Miko, kita belajar bahwa kesuksesan tidak selalu mampu menyembuhkan luka batin. Uang bisa membeli kenyamanan, tetapi tidak bisa membeli ketenangan hati. Justru ketika Miko menanggalkan semua status dan kemewahan, ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya, tentang empati, kerendahan hati, dan arti sebuah keluarga.